muslimin dan buat para peserta yang beragama lain untuk membukanya berdasarkan agama masing-masing. Kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang kami hormati Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid, yang luar biasa, terima kasih atas waktu dan fasilitasinya yang bisa berlangsung kegiatan serap aspirasi pada hari ini. Ini tokoh kita yang sudah tidak kita sudah sangat kita kenali ya, bukan hanya tokoh nasional tapi juga tokoh internasional ini ya, luar biasa. Juga selalu membersamai kegiatan-kegiatan keagamaan di Jakarta Selatan. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Hidayat Nur Wahid atas semuanya ini di acara kita hari ini. Beliau tokoh nasional dan tokoh juga internasional. Ini mungkin juga banyak yang tidak tahu bahwa Dr. Hidayat Nur Wahid ini juga tokoh berpengaruh di Gontor ini ya. Terakhir kali kalau tidak salah jabatan terbarunya adalah Ketua Badan Wakaf ya Ustaz. Nanti Ustaz bisa. Dan di dunia internasional beliau adalah anggota di Robitoh Alam Islami yang ini mungkin satu-satunya orang Indonesia yang berada di organisasi tersebut. Tak lupa juga di sini sudah hadir tengah kita Bapak PLT Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Isnawa Aji. Terima kasih Bapak Isnawa ya. Ini saya selalu mengikuti kisah Pak Isnawa sebetulnya sejak saya jadi Ketua Pemuda Kreatif Pak di area terminal nih Bapak, lingkungan hidup ini Masya Allah. Jadi mungkin banyak yang tidak tahu kalau Bapak Isnawa ini adalah Bapak PSU DKI. Jadi orang nggak banyak tahu di balik kebersihan kota Jakarta ini ada Bapak Isnawa yang luar biasa ini. Dan kita bersyukur ini mudah-mudahan Jakarta Selatan akan tambah lebih hijau dan tambah lebih bersih dari sampah. Insya Allah kita akan dukung gitu Insya Allah. Ini tokoh yang luar biasa. Terima kasih sekali Pak Isnawa. Baru kemarin kita minta undangannya dan Bapak Isnawa bisa menyempatkan diri untuk bersama-sama kita nanti memberikan arahannya sebelum acara serap aspirasi. Terima kasih Bapak Isnawa Haji dan juga di sini juga hadir para dari FKUB DKI Jakarta Profesor Dede Rosada diwakili Dr. Robi. Terima kasih Dr. Robi sudah bersama kami di Terima kasih, nanti juga akan memberikan sambutan nanti sebelum acara serap aspirasi ini. Terima kasih. Dan tentunya di samping kita ini sudah banyak juga anggota FKUB. Mungkin bisa dibantu Zoom. Di sini di samping saya nanti sebelum dipimpin ini ada Bapak kita, Bapak Abu Khairi. Ini ketua FKUB kita yang luar biasa, ini mentor saya ini. Beliau memiliki banyak pengalaman di organisasi ya. Dan terakhir ini beliau mendapatkan pendidikan di Amerika di bidang administrasi organisasi. Ini sangat penting sekali buat kita sebagai pengelola organisasi kemasyarakatan. Dan alhamdulillah masih menjabat walaupun sudah masuk masa pensiun nih Pak Wali, Pak Abu. Nanti calon penggantinya mudah-mudahan akan hadir juga di tengah-tengah kita ini. Juga para anggota yang lain di sini hadir, para anggota komisi kita di samping. Di pojok saya mungkin bisa diperlihatkan dulu nanti. Ada Ustadz Jamaluddin dari Komisi Dialog. Kemudian di sampingnya ada ada Ustadz Dino ya, dari Komisi Sosialisasi. Ini dari Muhammadiyah perwakilan ini. Kemudian di sampingnya ada Kiai Jawahir, Masya Allah. Ini ada Ketua Komisi Dialog. Kalau di MUI sebagai Ketua Komisi Pendidikan. Di sampingnya ada Pak Solihin dari Muhammadiyah. Ini sebagai bendahara kita ini, Masya Allah, yang ngurusin kas organisasi di FKUB. Kemudian di sampingnya, di sini ada tamu kita, Bang Ari dari Dekot, Masya Allah. Bang Ari, kelihatan? Terima kasih Bang Ari ya, sedang mendampingi kami. Kemudian selanjutnya di samping Pak Abu ada di Kiai Hamzah. Ini tokoh kuliah subuh kita yang mungkin tidak asing lagi. Kiai Hamzah ini anggota dari komisi rekomendasi, yaitu komisi yang paling ini paling seksi kalau di FKUB ya, karena produk FKUB adalah melahirkan surat rekomendasi pendirian rumah ibadah.
Dan nanti setelah ini kita akan ada sesi pleno untuk pendirian rumah ibadah Masjid Al Istiqomah. Nanti Ustadz Hamzah akan memimpin pleno tersebut. Kemudian di samping Ustadz Hamzah ada Ustadz Halim, Masya Allah. Ini ketua komisi dialog ini, Masya Allah. Ini luar biasa. Ustadz Halim, terima kasih. Kemudian di sampingnya ada Ustadz Taufik. Ustadz Taufik sebagai wakil sekretaris di FKUB, juga merangkap sebagai ketua MUI di Kecamatan Setiabudi. Di sampingnya ada yang paling cantik di tengah-tengah kita ini. Ada Ustazah Nina. Beliau ini adalah calon anggota pergantian antara waktu nanti, karena ada beberapa anggota kita yang sudah memasuki masa berakhir di pengurusan FKUB. Dan di pojok ada yang terlambat tadi, rekan kita dari Walubi, MHDI, maaf, Pak Nyoman. Dari Hindu. Sahabat saya Pak Nyoman ini sering kongko-kongko pakai baju oblong. Pak Nyoman, terima kasih. Dan salam beberapa kawan-kawan kami dari majelis yang lain, tadi dari majelis Katedral Jakarta tadi, mohon maaf tidak bisa hadir karena masih dalam kondisi sakit. Kemudian dari PGI dari Persatuan Gereja Jakarta tadi, hari ini mereka sedang ada pleno sehingga akhirnya tidak bisa berkesempatan untuk hadir. Kemudian dari Matakin tadi Bu Dewi itu konfirmasi masih dalam kondisi yang belum sehat. Jadi alhamdulillah beberapa kawan-kawan salam bahwa hari ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik acara kita di serap aspirasi. Izinkan saya secara singkat dan juga menyampaikan beberapa utaran acara secara singkat. Nanti acara ini akan langsung dipimpin oleh Ketua kita Bapak Abu Khairi, PhD. Kemudian nanti kita akan dengarkan sambutan dari Pak Isnawa Haji sebagai PLT Wali Kota Jakarta Selatan untuk memberikan arahan di acara kita ini. Dan nanti sebelum acara serap aspirasi ini dimulai, nanti kita akan dengarkan juga sambutan dari wakil dari FKUB Jakarta, dari Dr. Robi yang sudah hadir di tengah kita dalam Zoom juga. Kemudian nanti kita akan dengarkan paparan dulu dari Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid, karena ini paparan yang menarik juga nanti karena Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid ada di Komisi 8 ya. Ini terkait dengan Kementerian Agama yang menjadi mitra kita di FKUB. Karena cukup sensitif ini beberapa ini saat ya, terkait dengan SKB 3 Menteri, kemudian juga dengan beberapa hal yang terkait dengan dinamika kerukunan antar umat beragama nih saat. Jadi kemarin sebelum SKB 3 Menteri, ada peraturan Menteri Bersama yang menjadi acuan kerja FKUB yang sedang didorong untuk menjadi peraturan Presiden ya kalau tidak salah. Nanti mungkin kawan-kawan dari FKUB akan berdiskusi dengan Ustadz terkait dengan ini semuanya. Itu. Dan terakhir nanti, ini mohon maaf Pak Dr. Hidayat Nur Wahid, saya akan membocorkan ya. Jadi selain Dr. Hidayat Nur Wahid membawa tim di sini, ternyata juga membawa hadiah buat FKUB nih. Terima kasih ya. Jadi saya bocorkan dulu. Nanti terakhir akan ada serah terima Pak Wali ini biar tahu Pak Hidayat memberi oleh-oleh buat kami. Jadi berupa TV ini display. Ini luar biasa. Display ini biasa kami kalau rapat pleno untuk pembuatan rekomendasi itu harus Pak Abu itu harus memperlihatkan titik koma surat itu kepada seluruh anggota. Jadi biasanya kami menggunakan infocus yang sudah tua. Kemudian juga tidak punya sound system. Nah, kemarin waktu tim Pak Hidayat Nur Wahid mengkontak saya, itu saya sampaikan dan hari ini semua barang-barang itu dibawa ke perumahan kami. Terima kasih Dr. Hidayat Nur Wahid. Kita sudah punya alat kerja sekarang, Masya Allah, Masya Allah. Ini bocorannya, hadiah nanti yang akan diserah terimakan oleh Pak Hidayat Nur Wahid. Jadi ada TV display yang nanti akan digunakan untuk melakukan sosialisasi program FKUB, ada sound system, dan ada WiFi yang akan kita gunakan, modem WiFi yang akan kita gunakan karena kita sering melakukan kegiatan online dalam menjaga program-program kita. Demikian nanti selanjutnya akan ditutup oleh doa. Nanti Kiai Hamzah kita akan minta memimpin doa terakhir, dan untuk mempersilakan waktu kepada Pak Abu, kami persilakan untuk memimpin acara ini. Kepada Pak Abu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu sekalian yang bisa hadir dalam pertemuan ini. Salawat dan salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya dan para sahabatnya. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semuanya, khususnya bagi teman-teman yang beragama di luar Islam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, suatu kehormatan yang luar biasa menurut hemat kami untuk FKUB Jakarta Selatan bisa bertemu meskipun melalui virtual dengan tokoh-tokoh yang banyak juga mempengaruhi atau memberikan hal-hal yang bisa negara kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak daripada masyarakat. Sesuai dengan acara ini adalah acara serap dari aspirasi, kami selaku Ketua FKUB sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Nur Wahid yang telah memberikan fasilitas yang sangat berguna bagi kelangsungan pekerjaan kegiatan daripada FKUB. Terima kasih atas kedatangannya, kehadirannya. Demikian juga kepada Bapak Wali Kota dalam pelaksanaan tugas Bapak Isnawan. Terima kasih. Meskipun belum seharusnya kita FKUB audiensi, tapi belum. Ya, insya Allah yang akan datang Pak Wali Kota. Kemudian dari FKUB DKI, terima kasih Pak Dr. Robi Muradi. Acara ini merupakan acara yang menurut kami sangat penting. Mengapa? Sebagaimana kita ketahui, bahwasanya BBM nomor 9 dan nomor 8 yang mengatur tentang kerukunan umat beragama sudah berusia hampir 20 tahun. Tentunya dalam perkembangan ini perlu adanya penyempurnaan. Dan penyempurnaan itu untuk lebih kita selaku elemen bangsa Indonesia dalam yang bergerak di bidang kerukunan umat beragama untuk lebih bisa memperlancar kegiatan kita. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Dr. Nur Wahid yang beliau punya akses untuk bisa memberikan pandangan-pandangan di DPR untuk bisa menguatkan dasar hukum daripada kerukunan umat beragama. Kami mohon kepada teman-teman dari FKUB nanti ketika diberikan dialog, frame-nya atau bingkainya adalah bagaimana agar PBM ini makin kuat sebagai dasar dari kegiatan FKUB. Itu bingkai kita. Kemudian perlu kami utarakan di sini bahwa FKUB itu khususnya di Jakarta dibentuk tahun 2007. 2007 kami ikut dalam periode yang pertama ini, dan pada satu periode itu memang kita mencari jati diri apa yang perlu kita kembangkan di dalam melaksanakan tugas dari BBM ini. BBM ini merupakan suatu dasar hukum dari kepala daerah untuk mengelola, melihara kerukunan umat beragama. Namun ada hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut dalam BBM ini atau dalam rangka untuk memperkuat dari dasar hukum kerukunan umat beragama. Itu belum dijelaskan secara rinci
bagaimana kerukunan umat beragama itu. Pada periode yang kedua, kami beberapa tahun ini mengembangkan tentang kerukunan umat beragama. Kami di Jakarta Selatan mengkhususkan kerukunan umat beragama ini dengan cara yaitu lebih menguatkan kerukunan daripada yang lain. Artinya, di antara kita umat beragama ini, anggota-anggota FKUB adalah wakil dari majelis-majelis. Kami bilang, Anda dari majelis-majelis, kalau sudah masuk ke FKUB, maka baju-baju majelis itu Anda lepaskan dan kita berada di dalam baju kerukunan. Jadi kerukunan itu yang menurut hemat kami ditekankan. Oleh karena itu kami memberikan suatu pencerahan kepada masyarakat, bukan tentang toleransi, bukan tentang penghargaan pada satu sama lain, bukan tentang radikalisme, tetapi kami menekankan rukun di antara kita. Sebab kami yakini bahwa manusia itu mempunyai kepentingan-kepentingan berbeda antara satu dengan yang lain. Tapi yang kita tekankan di sini adalah kerukunan. Maka tagline kita adalah cinta kepada kerukunan. Kecintaan antar kita, antar umat beragama ini supaya lebih ditekankan. Dan ini belum terurai secara jelas, secara eksplisit di dalam dasar hukum daripada kerukunan umat beragama ini. Kalau seandainya nanti ditingkatkan, maka ini perlu dirinci lagi. Dan kami berharap rincian untuk penyempurnaan ini bukan didasarkan atau bukan dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh para wakil-wakil dari majelis-majelis dengan difasilitasi oleh pemerintah, sehingga wakil dari majelis ini akan memberikan suatu sumbangan yang nanti akan dilakukan oleh mereka sendiri, oleh kita, yaitu FKUB, khususnya di level FKUB tingkat 2 ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu merupakan satu frame atau suatu bingkai tentang nanti serap aspirasi. Selanjutnya saya kira kita dalam hal ini bukan untuk mendesak, bukan, tetapi kita berupaya agar kita itu lebih merukunkan di antara elemen-elemen bangsa yang ada di Indonesia ini. Saya kira sekian sebagai pembukaan yang nanti akan dikembangkan oleh teman-teman di dalam serap aspirasi. Terima kasih. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Lu atas saran di awal, dan untuk mempersingkat waktu, kita akan minta sambutan dari PLT Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Isnawa Aji. Kepada Bapak Isnawa Aji kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah suatu kesempatan yang sangat berbahagia saya Isnawa Aji bisa hadir di tengah acara berkaitan dengan serap aspirasi ya FKUB Kota Jakarta Selatan. Salawat teriring salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW
Kita doakan keluarga dan sahabat dan kita semua yang insya Allah istiqomah di jalannya, insya Allah nantinya akan mengharapkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ayahanda Dr. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI. Terima kasih Bapak sudah hadir tengah-tengah kita. Yang saya hormati juga yang mewakili dari FKUB Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Bapak Abu Khair PhD. Terima kasih Pak atas sambutannya. Hadir di sini juga ada Pak Ari dari Dewan Kota. Terima kasih Pak. Ada Ustadz Jamaluddin, ada Pak Kiai Jawahir, ya, ada Pak Solihin, ada Pak Nyoman dan lain-lain. Bapak dan Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya Serap Aspirasi adalah media yang sangat baik untuk kita lebih mengenal, mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan apa yang dibahas pada hari ini. Tentunya keberadaan dari Bapak Hidayat Nur Wahid nantinya akan bisa memberikan gambaran, akan bisa memberikan informasi terkini bagaimana kita menyikapi kerukunan antar umat beragama khususnya di Jakarta Selatan. Bapak dan Ibu, kita menyadari bahwa Jakarta Selatan adalah masyarakat yang sangat kompleks, ya, kompleks dalam hal ekonomi, politik, sosial, budaya, termasuk juga agama. Nah, tentunya dalam menjaga kerukunan ini harus ditangani, harus dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul memahami bagaimana kerukunan itu harus diwujudkan. Keberadaan Bapak dan Ibu FKUB tentunya sangat penting buat kami, ya, agar dapat bisa memberikan inspirasi, menginspirasikan bagaimana mewujudkan kerukunan antar umat beragama di tengah-tengah masyarakat kita yang semakin plural, yang semakin majemuk. Kita menyadari Bapak Ibu, ya, seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan semakin cepatnya kemajuan teknologi dan informasi, apalagi saat sekarang ini banyak sekali informasi-informasi yang mungkin, ya, harus kita seleksi, informasi-informasi yang harus kita cek kebenarannya, terkadang ikut juga mempengaruhi kerukunan antar umat beragama, khususnya keberadaan sosial media. Nah, pada kesempatan yang baik ini tentunya saya mengharapkan kepada Bapak dan Ibu, mari kita menyikapi perkembangan penanganan kerukunan umat beragama secara arif dan bijaksana. Tentunya keberadaan Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid yang insya Allah nantinya akan memberikan masukan, memberikan informasi kepada kita akan dapat benar-benar kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal yang lain yang perlu saya sampaikan, Bapak dan Ibu, ya, di luar cerita Serap Aspirasi ini, yang masih agak menyedihkan adalah Jakarta Selatan ini masih termasuk zona merah penanganan pandemi COVID-19. Ya, kita nomor 2 setelah Jakarta Timur. Namun pada tingkatan nasional kita termasuk masih tinggi terhadap penanganan COVID-19. Untuk itu saya mohon dukungan Bapak Ibu, kita terus bekerja keras bersama dengan seluruh stakeholders melakukan upaya-upaya pemutusan mata rantai COVID-19. Keberadaan Bapak Ibu juga sangat penting mengingatkan kepada para jamaah, mengingatkan kepada kita semua agar terus melakukan penegakan protokol-protokol kesehatan. Insya Allah nantinya dalam Serap Aspirasi ini akan menjadi media yang sangat baik untuk saling bertanya di antara Bapak Ibu, saling menanyakan, saling memberikan masukan berkaitan dengan ke depan bagaimana kita menjaga kerukunan antar umat beragama khususnya di wilayah Jakarta Selatan. Dari saya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada narasumber kita, Ayahanda Dr. Hidayat Nur Wahid atas kesempatan yang diberikannya. Terima kasih juga kepada seluruh anggota FKUB Jakarta Selatan yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Insya Allah pertemuan hari ini akan memberikan penambah pengetahuan, menambah wawasan kepada kita semua dalam menyikapi berbagai hal berkaitan dengan masalah kerukunan umat beragama. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Isnawa yang telah memberikan arahan ini buat kita dan waktunya yang sempit ini buat beliau tapi menyempatkan bersama-sama kita. Terima kasih Pak Wali ya. Terima kasih sekali lagi. Selanjutnya untuk membersihkan waktu juga sebelum nanti narasumber kita Dr. Hidayat Nur Wahid menyampaikan bahasannya, nanti mungkin kita akan dengarkan dulu arahan dari Ketua kita di FKUB di DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Robi Nur Hadi. Kepada Bapak Dr. Robi Nur Hadi kami persilakan. Silakan Dokter. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'abi ni'amahu wa yukabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan guru kita semua, Al-Mukarram Profesor Dr. Ustadz Hidayat Nur Wahid. Saya tentu sangat mengenal beliau. Insya Allah apa yang tadi disampaikan oleh Ketua FKUB bahkan oleh host terkait beliau, insya Allah lebih banyak benarnya bahkan dari apa yang belum tersampaikan. Kami menyebutnya ini seperti pucuk dicinta ulam pun tiba, karena memang FKUB sedang memerlukan kehadiran beliau selaku pimpinan MPR dan anggota DPR terkait dengan dinamika yang langsung menyentuh ke masalah urusan KUB, khususnya masalah tempat ibadah. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan salam hormat dari semua FKUB DKI Jakarta untuk pimpinan dan anggota FKUB di Kota Jakarta Selatan, juga kepada PLT Wali Kota Jakarta Selatan, beserta para pejabat yang hadir dalam acara serap aspirasi ini. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa selalu kita harus diingatkan tentang filosofi kita ber-FKUB, yakni yang juga suka dikutip oleh Pak Gubernur Anies Baswedan, bahwa keragaman kita dalam ber-Indonesia, bernegara, dan ber-FKUB itu adalah anugerah. Tetapi kerukunan adalah ikhtiar. Karena dia merupakan ikhtiar, oleh karena itu betul-betul kita harus sadar akan keadaan tersebut dan sadar akan tugas kita sebagai perwakilan di majelis-majelis untuk memastikan bahwa persoalan-persoalan tempat ibadah dan hal-hal lainnya itu kita bisa tangani dengan sebaik-baiknya. Kata orang Sunda itu benang laukna herang caina, ikannya dapat tapi airnya tetap tidak keruh. Gitu. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian sama-sama kita jalankan bersama. Dan saya kira dengan kehadiran rekan-rekan dari berbagai agama, termasuk dari PHDI tadi yang juga hadir, ini tentu satu kegembiraan bahwa kita akan menyampaikan aspirasi kepada tokoh yang tepat terkait dengan situasi sekarang. Ustadz Hidayat yang kami hormati dan seluruh pimpinan FKUB, ada 3 hal yang mungkin bisa jadi bahan kita untuk menjadikan forum serap aspirasi ini bisa lebih memiliki frame resolusi atas persoalannya. Pertama, kita punya problem legal formal. FKUB itu ini kan dibangun dengan SKB dan PBM. Dia tidak punya satu dasar yang relatif kuat untuk dia tidak dimentahkan begitu saja pada saat ada political will dari satu rezim misalnya untuk memudahkan penanganan persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak bisa dibuat sesederhana itu. Saya ambil contoh misalnya Pak Menteri Agama Yakut itu pada saat diberi informasi tentang ada sekitar 50-an tempat ibadah dari
kelompok agama tertentu ya, lantas dengan mudah kita revisi atau cabut saja PBM itu dan SKB itu dan lain sebagainya. Ini kan tentu menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi panas dingin, sebab betapa pentingnya substansi yang ada di dalam SKB dan PBM itu untuk paling tidak menjadi stabilisator pada saat satu majelis agama mendirikan satu tempat ibadah dan dia memang menjadi bagian dari kesepakatan di antara agama-agama untuk supaya terjadi ketertiban. Jadi ini bukan sekedar bahwa kemudian pendekatan kekuasaan dikedepankan untuk memudahkan menyerap aspirasi satu kelompok saja. Nah, hal-hal seperti ini seringkali membuat kita merasa bahwa ada problem legal formal terkait dengan legal standing-nya KUB ke depan ya. Yang kedua, problem struktural. FKUB ini tidak seperti halnya majelis ulama yang dia punya satu struktur di tingkat pusat yang memang memungkinkan untuk terjadi saling koordinasi, paling tidak penyeragaman hal-hal yang mungkin sensitif ya, gitu. Sehingga dengan demikian ini juga menjadi persoalan-persoalan yang seringkali tidak sama antara di satu daerah, misalnya Jakarta, dengan NTT atau dengan Papua dan lain sebagainya. Ini kan tentu sesuatu yang kita agak memerlukan proses itu supaya konteks kerukunan sebagai ikhtiar itu betul-betul memang terbuka ruangnya untuk kita ikhtiar membangun kerukunan. Saya secara pribadi dan tentu dengan pimpinan FKUB DKI lainnya itu sudah pernah ke Ketua Asosiasi FKUB Pak Ida Panglesir Agung di Bali ya, untuk membicarakan persoalan ini. Meskipun tentu posisi FKUB yang memang dasarnya adalah organisasi masyarakat ya, gitu. Ini tidak seperti halnya organisasi plat merah yang bisa memungkinkan secara mudah proses-proses ini terdukung ya, karena berkaitan dengan konsekuensi hukum ya, konsekuensi anggaran dan lain sebagainya. Dan terkait dengan itu pula dapat kami sampaikan, Ustadz, PBM atau SKB ini juga tidak lengkap dalam mengatur bagaimana perubahan struktur kepemimpinan FKUB misalnya. Saya mohon dimaklum ya kepada semua anggota di sini untuk menyampaikan satu persoalan yang mudah-mudahan ini bisa jadi poin penting untuk Ustadz Hidayat menyampaikan ini. Misalnya, di dalam aturan pemerintah pusat itu tidak diatur tentang masa tugas pemimpin FKUB. Maka kemudian itu diatur oleh Pergub. Nah, Pergub ini misalnya mengatur tentang kepemimpinan KUB dari satu majelis itu hanya 2 kali. Tetapi karena ini dianggap aturannya lebih rendah dibanding SKB atau PBM, maka terbuka celah dari satu majelis agama untuk kemudian tetap saja mengajukan dari majelisnya. Sehingga berpeluang terjadi benturan antara apa yang ditetapkan oleh majelis dengan apa yang ditetapkan oleh Pergub. Satu aturan yang lebih rendah dibanding aturan yang ada. Dan tentu hal ini lagi-lagi bicara tentang bagaimana kita mengemas ikhtiar dalam membangun kerukunan di antara kita. Jadi kan tidak mungkin sapu untuk membersihkan ternyata kotor dibanding sampahnya. Di antara kitanya harus bersih dulu sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak rukun di antara
umat kita. Ini Ustadz dan para pengurus lainnya. Dan yang ketiga, problem kultural. Problem kultural ini terkait tentu saja dengan bagaimana persepsi kepahaman masyarakat yang melihat bahwa pembangunan tempat ibadah itu dilihat dalam perspektif agamanya masing-masing. Ya, saya ambil contoh, membangun tempat ibadah itu, masjid itu, gereja itu adalah perintah Tuhan dan mendapatkan surga, sehingga apapun akan dilakukan. Yang kalau toh itu misalnya tidak sesuai dengan persyaratan untuk FKUB memberikan rekomendasi, apakah berkaitan dengan tanah, peruntukan atau tata ruang, maupun terkait dengan persetujuan 90-60 dan lain sebagainya. Pada saat persoalan-persoalan ini tidak terpahami dengan baik, bukan karena proses sosialisasi dan dialog tidak dilakukan, atau bahkan penyampaian dari pihak pemerintah tidak disampaikan, semuanya disampaikan, tetapi itu lagi ada gap antara persepsi pemeluk beragama dalam mendirikan sebuah tempat ibadah dengan lagi-lagi bagaimana kerukunan itu adalah sebuah ikhtiar yang harus kita jaga. Mungkin 3 hal ini, Ustadz dan para kiai semuanya, para pimpinan FKUB, para pemuka agama yang hadir, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu frame bagi kita untuk sama-sama kita terus mencari resolusi yang terbaik. Demikian salam hormat dari kami dan permohonan maaf dari Profesor Dede yang tidak bisa hadir dalam pertemuan kali ini. Insya Allah ini akan menjadi ibadah kita semua, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas ruang yang telah diberikan dan mohon maaf atas segala keterbatasannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Nur Hadi yang telah memberikan arahannya. Ini luar biasa ya, tadi kawan-kawan FKUB Jakarta Selatan sudah menyimak. Ini daging semua, ini tadi yang disampaikan beliau ya. Jadi ya inti dari PBM yang menjadi acuan kita dalam melaksanakan program ini yang tadi telah dikupas luas dan langsung disampaikan kepada Ustadz kita, Dr. Hidayatul Wahid, terkait dengan implementasi yang ada di lapangan. Ini luar biasa. Terima kasih Dr. Riyad tadi telah menyampaikan arahannya. Dan alhamdulillah Pak Isnama sudah bergabung lagi nih. Ada beberapa Zoom yang sedang dilakukan oleh Pak Wali ini ya, luar biasa. Jadi bisa bergabung terus dengan kita nih. Walaupun sedang memimpin juga ya Pak Wali ya di beberapa tempat ini sambil Zoom-nya. Baik, selanjutnya untuk mempercepat waktu, kita akan dengarkan langsung paparan yang akan disampaikan oleh Dr. Hidayatul Wahid yang nanti akan disimak oleh kami di FKUB Jakarta Selatan. Dan nanti setelah ini kita akan dialog bersama untuk saling memberikan informasi dan mungkin juga menyerap aspirasi yang ada di masyarakat. Kepada guru kita, Dr. Hidayatul Wahid, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Rohadi. Yang saya hormati Bapak Dr. Andreas Isnawa Aji, MAP, PLT Wali Kota Jakarta Selatan. Saya hormati Bapak Dr. Haji Robi Nur Hadi, MSI, sebagai perwakilan dari FKUB DKI Jakarta, mewakili Profesor Dr. Dada Rosyada. Yang saya hormati Bapak Haji Abu Khairi, PhD, Ketua FKUB Jakarta Selatan, beserta seluruh pimpinan FKUB di Jakarta Selatan. Dan tentu juga sahabat-sahabat saya, pimpinan Humas Keagamaan, baik dari KWI, PGI, Permabudi, PDHI, Matakin yang bisa hadir, maupun juga tentu dari sahabat-sahabat saya dari ormas-ormas NU maupun Muhammadiyah, maupun juga hadirin dan hadirat semuanya yang hadir, yang semuanya saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Esa pada siang hari ini kita dimudahkan untuk bisa melanjutkan komunikasi dan silaturahim kita. Dan alhamdulillah Jakarta diselamatkan oleh Allah dari banjir, dari gempa bumi, dari tsunami, dari musibah-musibah alam
yang terjadi di banyak tempat yang lain, dan kita sangat prihatin dan mendoakan agar musibah-musibah itu tetap bisa diangkat, dan kita sebagai umat beragama bisa berperan juga untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, baik secara langsung maupun juga dengan doa dan bakti kita semuanya. Sekalipun dalam kota Jakarta, ya seperti hari ini kita mengalami, saya mohon maaf tidak bertemu secara langsung, tapi melalui Zoom, karena kondisi-kondisi yang kemudian kita semuanya memahami COVID-19 yang menyebar di Jakarta juga sangat masif ini. Memang kita semuanya diajarkan oleh setiap agama kita masing-masing untuk tetap di satu pihak melaksanakan kegiatan, tapi juga tetap ikhtiar agar jangan sampai kemudian tertular dengan penyakit atau menularkan penyakit, dan itu tentu menjadi bagian dari ajaran agama kita. Karena mohon maaf bila silaturahim pada kali ini melalui Zoom mudah-mudahan akan menyemangati kita untuk semakin rindu nanti kawan-kawan bisa ketemu secara langsung begitu ya. Tapi mudah-mudahan pertemuan kita sekalipun secara Zoom tidak akan mengurangi makna dan nilai daripada pertemuan kita pada siang hari ini, serap aspirasi yang baru pertama kali kita selenggarakan bersama dengan rekan-rekan dari FKUB. Dan mungkin juga FKUB baru pertama kali menerima dari anggota DPR untuk bisa serap aspirasi bertemu dengan kawan-kawan dari FKUB. Terima kasih tadi Pak Isnawa maupun juga Pak Dr. Robi Nur Hadi sudah menyampaikan tentang beragam hal yang dipentingkan dari posisi dan kehadiran FKUB. Kegiatan kita hari ini adalah terkait dengan reses anggota DPR dan serap aspirasi. Kegiatan yang memang dilakukan oleh anggota DPR untuk bertemu dengan kelompok masyarakat yang beragam-ragam yang ada di daerah pemilihannya. Nah, saya dipilih menjadi anggota DPR mewakili Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri, maka saya berkunjung ke Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Kawan-kawan kami yang lainnya berkunjung ke daerah pilihan mereka masing-masing. Tujuannya adalah untuk menyampaikan ya apa yang dikerjakan di DPR ya, dan atau apa yang kemudian bisa dilakukan untuk melaksanakan amanah rakyat di DPR, dan untuk menyerap ya apa yang kemudian bisa diperjuangkan berikutnya dari kepentingan dan amanah rakyat di DPR. Saya harus sampaikan juga bahwa betul saya mewakili Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Tetapi ketika kemudian kami terpilih menjadi anggota DPR, kami ditugaskan untuk berada di komisi-komisi yang beragam-ragam. Untuk komisi ini bukan bagi-bagi uang ya. Komisi adalah bagian-bagian, ada di Komisi 1 terkait dengan masalah luar negeri dan pertahanan keamanan, intelijen, komunikasi. Komisi 2 terkait dengan masalah dalam negeri dan urusan otonomi daerah dan lain sebagainya. Komisi 3 terkait dengan masalah hukum, kepolisian, KPK, kejaksaan, Komnas HAM dan lain sebagainya. Komisi 4 terkait dengan pertanian dan seterusnya. Komisi 8 inilah yang ngurusi tentang masalah keagamaan, sosial, pemberdayaan ibu dan anak, kemudian masalah KPAI, BNPB, bencana alam dan lain sebagainya, itu di Komisi 8. Saya diamanahkan di Komisi 8. Komisi tentang pendidikan ada di Komisi 9, Komisi 10 tentang masalah kesehatan, COVID-19 dan seterusnya itu ada di Komisi 9, tentang masalah keuangan, korupsi dan lain sebagainya yang harus diberantas terkait dengan efisiensi anggaran keuangan harusnya ada di Komisi 11. Jadi kami berada di beragam komisi itu, saya diamanahkan di Komisi 8, sehingga kami memang fokusnya adalah di masalah-masalah keagamaan, sosial, pemberdayaan perempuan dan anak, serta yang terkait dengan masalah bencana alam, BNPB, maupun juga zakat, wakaf, dan seterusnya. Tapi kalau nanti misalnya ada beragam aspirasi terkait dengan hal di luar masalah di Komisi 8, silahkan saja, nanti kami akan rekod dan akan rekam untuk kemudian rekap juga untuk kemudian nanti akan kami sampaikan kepada sahabat-sahabat kami di beragam komisi yang lain. Tapi kalau itu juga nanti terkait dengan masalah di Jakarta, karena ini menurut saya lingkupnya adalah lingkup atau kewenangan di tingkat Pemprov DKI atau di DPRD DKI, maka ya nanti akan saya bagi kepada kawan-kawan kita di DPRD DKI untuk memberikan jawabannya atau mencarikan solusinya. Mudah-mudahan akan bisa kita lakukan dengan efektif karena waktu kita juga tidak banyak, karena juga aturan tentang COVID-19 juga tidak mungkin kita berlama-lama. Tapi kalau kemudian dari pertemuan ini kemudian ada beragam hal yang ingin ditindaklanjuti, silahkan. Kalau kami di fraksi PKS, saya dari PKS, kami membuka hari aspirasi. Hari aspirasi itu adalah hari di mana kami, fraksi dan baru PKS yang membuat hari aspirasi ini. Mudah-mudahan diikuti partai-partai yang lain.
silahkan datang, kami siap menerima siapapun juga, menyampaikan aspirasi apapun juga. Kalau itu urusannya tingkat nasional, kami di DPR Pusat membuka di setiap hari Selasa. Kalau urusannya untuk tingkat Jakarta, kami membukanya di setiap hari Selasa juga di DPRD DKI. Jadi silahkan untuk kemudian dimaksimalkan potensi dan kesempatan ini, kami siap untuk membantu, siap untuk memperjuangkan. Tentu sesuai dengan maksimal kemampuan kami. Kami bukan pemerintah ya, harus saya tegaskan bahwa partai dan atau DPR itu bukan pemerintah yang berkewenangan untuk mengeksekusi dan membuat kebijakan dan mempunyai anggaran untuk menggelontorkan anggarannya dan kegiatannya. Kami di DPR, tugas kami adalah untuk membela kepentingan rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat, mengusulkannya kepada pemerintah, mengawasi supaya bisa terlaksana, mengkritisi bila ada masalah, membuat aturan undang-undang supaya sesuai juga dengan harapan masyarakat, dan mengkoreksi undang-undang yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, serta juga membahas tentang masalah anggaran. Ya, misalnya seperti kemarin ketika kami membahas tentang anggaran 2021, kami dapatkan bahwa untuk Kementerian Sosial, ternyata anggaran untuk bantuan sosial untuk bencana COVID-19 ini malah turun. Tahun yang lalu adalah 128,8 triliun. Tahun ini turun hanya menjadi 110 triliun. Tentu tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan realita tentang COVID-19. Saya sampaikan secara langsung dalam rapat di Komisi 8, ini kan aneh, tahun yang lalu korban COVID-19 berlanjut menjadi korban di tahun 2021. Mereka yang terkena PHK, mereka yang terkena dampak ekonomi, mungkin warungnya tutup, mungkin usahanya tidak berjalan, perusahaannya mungkin produksinya menurun karena COVID-19. Pastilah dampak-dampak itu berkelanjutan. Jumlah yang terpapar pun juga semakin banyak. Jadi wajarnya anggaran itu minimal sama, kalau bisa malah ditambah. Kok ini malah dikurangi. Dijawab oleh pihak kementerian bahwa ya ini masih anggaran awal, nanti kalau ternyata yang memerlukan tambahan kami akan siap untuk menambah. Kami juga kritisi tentang bantuan untuk sekolah keagamaan ya. Kenapa tahun ini tidak kemudian tampil sejelas seperti tahun yang lalu. Tahun yang lalu itu jelas ada anggaran untuk sekolah keagamaan, baik itu pondok pesantren maupun sekolah-sekolah keagamaan yang lain, dari agama-agama yang lain, maupun juga untuk madrasah, maupun juga sekolah-sekolah keagamaan dari agama-agama yang lain. Tahun ini kok tidak terlihat. Kami menyampaikan agar itu ditampilkan, agar dipastikan bahwa negara pun juga membantu sekolah-sekolah keagamaan, apakah pondok pesantren, madrasah, maupun juga sekolah-sekolah keagamaan yang lainnya, karena mereka pun juga terdampak akibat daripada COVID-19. Alhamdulillah itu juga menjadi komitmen dari Kementerian Keagamaan juga. Jadi itulah sebagian daripada misalnya kami memperjuangkan tentang masalah anggaran. Kami nggak megang uangnya, uang itu ada di negara. Tugas kami adalah mendengarkan apa yang menjadi masukan dari masyarakat, mempertimbangkan tentang realita di masyarakat, dan apa yang terbaik bagi masyarakat, termasuk juga agama. Termasuk munculnya SKB 3 Menteri ya. Ya, di satu pihak kami mengkritisi bahwa yang diperlukan sesungguhnya bukanlah SKB 3 Menteri tentang masalah seragam pakaian. Itu yang diperlukan adalah SKB 3 Menteri dan Menteri-Menteri yang lain untuk menyelamatkan dunia pendidikan Indonesia. Karena sekarang ini dengan adanya COVID-19, pembelajarannya melalui daring, itu banyak sekali pihak yang khawatir tentang bagaimana kualitas pendidikan nasional kita, bagaimana kualitas anak didik kita. Karena ya kita tahulah masalah daring ya, belum, kalau di Jakarta relatif masih bisa terjangkau. Itu pun kemarin waktu saya aspirasi juga dengan para aktivis PKK gitu ya. Banyak ibu-ibu yang menyampaikan bahwa di Jakarta saja masih ada warga yang tidak bisa membeli pulsa, masih ada warga yang tidak bisa mengakses dengan baik internet, masih ada warga yang tidak mempunyai handphone maupun iPad untuk kemudian bisa mengikuti sekolah melalui daring. Bisa kita bayangkan bagaimana di luar Jakarta, apalagi sampai ke pedalaman Kalimantan, ke Sumatera, apalagi sampai ke Papua, pasti lebih sulit lagi. Nah, harusnya itu yang menjadi prioritas utama untuk diselesaikan oleh para menteri. Bahwa masalah pakaian itu kalau rujukannya adalah di Padang itu kan sudah selesai. Karena mereka mengatakan bahwa tidak benar ada pemaksaan, dan Perda itu sendiri tidak memaksakan untuk siswi yang tidak beragama Islam untuk memakai jilbab sebagaimana putri yang beragama Islam.
Nah, kan harusnya proporsional saja penyelesaiannya, tidak kemudian bahwa kemudian agama tidak boleh memaksakan kehendak ataupun ajaran agama kepada bukan penganut agama. Ya, itu pasti. Islam bahkan tegas mengatakan la ikraha fid din, tidak boleh memaksakan agama kepada yang lain. Islam justru mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Itu sudah pasti, dan saya berikan jelas langsung dari mantan wali kota Padang yang membuat perda itu, dan perda itu dibuat ternyata tahun 2014, jadi sudah 15 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu, tapi ramainya baru sekarang. Dan beliau menyatakan bahwa tidak ada kewajiban dan kewajiban bagi yang non muslimah, itu adalah untuk yang muslimah. Dan para siswi di sana yang non muslimah juga mengatakan bahwa memang tidak ada kewajiban. Kalaupun mereka pakai, ya itu adalah karena keinginan mereka sendiri. Tapi apapun itu harusnya diselesaikan secara proporsional, sehingga kemudian tidak melebar-lebar menjadi apa yang menjadi kepentingan besar daripada bangsa Indonesia tentang kualitas pendidikan nasional yang terus terang sangat mengkhawatirkan. Banyak yang mengkhawatirkan bila kemudian dengan kondisi di mana kemudian tidak disiapkan kurikulum daring yang bagus, ya, dan kemudian mekanisme pembelajaran yang bagus, jangan-jangan nanti juga akan terjadi lost generation ini, satu generasi yang kemudian kualitas pendidikannya sangat rendah akibat daripada. Nah, inilah yang kami kritisi. Harusnya pemerintah itu, menteri-menteri itu menyelesaikan masalah yang mendasar. Tentang pakaian biarlah diselesaikan di tingkat lokal masing-masing, karena setiap daerah mempunyai wisdomnya masing-masing. Daerah di Bali misalnya tentu punya wisdom tertentu karena mayoritasnya beragama Hindu. Di Papua, di Manado misalnya, di Sulawesi Utara, mereka punya wisdom tersendiri, lokal wisdom. Di NTT juga karena mayoritas mereka beragama Kristiani misalnya. Biarlah itu diselesaikan di tingkat lokal dengan pendekatan musyawarah, pendekatan persatuan nasional, Bhinneka Tunggal Ika. Saya yakin mereka akan bisa menyelesaikannya dan kemudian mempunyai local wisdom yang sangat tinggi berdasarkan ajaran agama dari masing-masing agama yang mayoritas di tempat mereka masing-masing. Tetapi kualitas pendidikan ini ada masalah nasional, tidak mungkin diselesaikan di tingkat daerah. Tentang kebijakan tentang masalah wifi, tentang internet gratis, tentang pembelajaran jarak jauh, itu kan kebijakan nasional yang harusnya berdasarkan advokasi yang maksimal. Jadi Bapak dan rekan-rekan sekalian, secara prinsip kami mengapresiasi adanya pertemuan pada siang hari ini, dan kami akan mendengarkan aspirasi dari Bapak dan rekan-rekan semuanya, bagaimana sebaiknya ke depan kita semuanya umat beragama, dan saya dan PKS sangat dekat dengan pimpinan PGI, dengan pimpinan KWI, dengan pimpinan Permabudi, dengan pimpinan PDHI, dengan Matakin, bahkan beliau-beliau tentu juga dengan pimpinan MUI, pimpinan NU, PBNU, pimpinan PP Muhammadiyah, maupun ormas Islam yang lain. Kami sangat dekat dan kami terbiasa berkomunikasi dan sekaligus juga saling memberikan masukan, saling memberikan saran. Kami juga mengundang beliau-beliau untuk memberikan nasihatnya kepada kami pada waktu menjelang Munas PKS pada akhir tahun yang lalu, dan semuanya hadir dan memberikan masukannya secara terbuka. Jadi rekan-rekan sekalian, silakan berikan masukan-masukannya bagi kami di DPR, apa aspirasi yang perlu kami perjuangkan. Tapi sekali lagi, tadi Pak sudah saya sampaikan bahwa kondisi kami memang demikian, dan bahkan karenanya saya tidak bisa mungkin kemudian menghandle semuanya. Ya, jangankan kami anggota DPR yang para menteri saja urusannya adalah pada setiap kementerian gitu ya. Sementara kami di Komisi 8 itu urusannya bukan hanya dengan satu menteri, dengan Menteri Sosial, dengan Menteri Agama, dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Ketua BNPB, dengan Ketua Basnas, Ketua KPAI, Ketua BWI. Satu anggota harus berurusan dengan sekian banyak pihak itu. Kalau menteri hanya satu menteri saja, ya dia menteri ngurusi kementeriannya gitu. Kalau kami anggota DPR berurusan dengan sekian banyak. Tapi sebenarnya saya mohon maaf kalau saya tidak bisa menghandle semua komisi dan semua permasalahan, karena lagi-lagi itu di luar kemampuan kami dan juga di luar tugas kami di DPR. Dan tapi tadi saya sampaikan, bila kemudian ada beragam hal yang penting untuk kita perjuangkan, silakan saja. Kalau ternyata itu nanti terkait dengan Komisi 9, ya akan saya sampaikan nanti pada Komisi 9. Kalau terkait dengan Jakarta, nanti akan kami sampaikan di Jakarta.
Dan kita berada di satu kawasan di mana alhamdulillah Pak Gubernur kita Pak Anies Baswedan memberikan keteladanan yang bagus ya tentang bagaimana kehidupan antarumat beragama yang terjaga. Beliau juga ikut meresmikan gereja Kuria HKBP gitu ya. Dia juga termasuk juga meresmikan tempat peribadatan bagi rekan-rekan kita dari kalangan Hindu. Dia hadir dalam beragam acara keagamaan yang berbeda-beda dan sekali lagi membuktikan bahwa apa yang seolah dibayangkan tentang adanya diskriminasi saya yakin tidak terjadi dan bahkan justru beliau memberikan contoh tentang bagaimana mengakomodasi, bagaimana menghormati, membela dan membantu untuk semuanya sesuai dengan hak daripada umat beragama dan ajaran agama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih Bapak dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Lebih baik kalau kita nanti akan melakukan dialog atau aspirasi yang lebih banyak lagi. Kalaupun tadi disampaikan oleh Pak Rahadi di depan ada ya kata oleh-oleh dari kami, itulah tanda cinta kami kepada FKUB agar bisa melaksanakan programnya secara lebih baik lagi supaya bisa kemudian memberikan salah satu prinsip. Mohon maaf, Ustaz, Baik. Jakarta sejak dari dulu memang sudah menghadirkan keragaman karena di Jakarta ada yang namanya Kampung Ambon, ada namanya Kampung Bali, ada namanya Kampung Jawa, ada namanya Kampung Makassar, ada namanya dari dulu memang sudah beragam-ragam sekali. Dan kita berada di Jakarta yang dulu ada Sunda Kelapa menjadi Jakarta dan kita menjadi warga Betawi dan kita berada di sini dan kita beragam-ragam dan kita mempunyai Pak Anies Baswedan yang menjadi pemimpin yang mengayomi keragaman-keragaman secara maksimal. FKUB kita berharap akan menjadi bagian daripada yang mencerahkan kebersamaan kita sebagai umat beragama yang beragam-ragam di Jakarta ini. Dan sekali lagi, kalaupun ada beragam hal yang menjadi oleh-oleh kami, itu adalah penghormatan kami kepada eksistensi FKUB dan harapan kami agar FKUB betul-betul akan bisa melaksanakan perannya secara maksimal sehingga ada forum untuk menghadirkan kerukunan bagi umat beragama. Karena kita tahu persis bahwa Indonesia kita yang sangat majemuk ini itu disepakati bahwa kita mempunyai sila yang pertama, itulah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa yang kemudian menghadirkan kemanusiaan adil, ketuhanan yang Maha Esa yang kemudian sila keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga ada persatuan di Indonesia, sila keempatnya adalah kerakyatan, hikmat, kebijaksanaan, dan persatuan pemakilan. Sila kelimanya adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sebuah rangkaian yang luar biasa yang dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kalau mempergunakan pendekatan Bung Hatta, dahulu beliau menyampaikan bahwa inilah sisi terpenting atau daripada Pancasila kita, di mana dengan ketuhanan yang Maha Esa diharapkan spiritualitas bangsa Indonesia itu tercerahkan dan kemudian bisa menghadirkan kemaslahatan yang terbaik bagi semuanya. Karenanya kalau kemarin kemudian di jagat media sosial dan atau di polisian ada rame tentang ada seseorang yang dilaporkan karena melakukan tindakan penistaan agama dengan menuduh agama tertentu sebagai tuduhan yang tidak pantas itu. Ya inilah bagian dari bagaimana kita saling menjaga agar kemudian tidak terjadi hal-hal yang merusak keragaman dan keberagaman kita. Mudah-mudahan dengan adanya FKUB maka banyak hal yang kemudian rakyat mendapatkan semacam kanalisasi, mendapatkan jalan untuk mendialogkan masalah, mengemukakan masalah, menyelesaikan masalah, sehingga semuanya bisa kita musyawarahkan, semuanya bisa kita bincangkan, sehingga tetap hadirlah Jakarta, Indonesia kita yang rukun, yang damai, yang harmoni, yang agama kita menghadirkan rahmatan lil alamin, menghadirkan kasih bagi semuanya, memayu hayuning bawono, begitu kata orang Jawanya, menghadirkan kemudian agama ini memang membawa kepada apa yang menjadi tujuan Indonesia Merdeka sebagaimana disampaikan oleh para founding fathers dan founding mothers kita, panitia 9 dan lain sebagainya, yang kemudian dari dulu pun memang sudah menghadirkan penghormatan atas keragaman, tapi sekaligus juga penghormatan atas kekhasan daripada masing-masingnya. Saya kira demikian Bapak dan rekan-rekan semuanya. Barakallahu fikum wa ma'akum balan yatirakum amalakum wa muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallahi qarib. Basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Hidayat Nur Wahid atas penyampaiannya tadi, ini luar biasa. Nanti
Kita akan lanjutkan dengan dialog, Ustaz ya, untuk Ya, beberapa serap observasi nanti akan disampaikan oleh kawan-kawan. Namun demikian, karena keterbatasan waktu, kita akan batasi sekitar 20 menit, Ustaz. Kawan-kawan, Ya. mohon maaf ini, waktunya terbatas, jadi kita bagi 2 sesi. Sesi pertama ini nanti ada, mungkin kawan-kawan akan 3 orang untuk menyampaikan aspirasinya. Tadi saya sudah dengar Pak Solihin tadi katanya saya mau ngomong gitu. Pak Solihin nanti akan menyampaikan. Kemudian ada lagi mungkin dari Kiai Hamzah nanti akan menyampaikan juga. Dari Komisi Rekomendasi dan dari Pak Bendahara ya. Dari satu lagi Kiai Jawahir, insya Allah dari Komisi Dialog. Pertama kami berikan waktu kepada Ustadz Solihin dari Bendahara FKUP Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi Pak HNW. Ya, Ustaz. Salam. Baik. Alhamdulillah kita jumpa dalam keadaan ya yang serius namun santai. Kami yang di bawah ini ya selaku anggota FKUP, kita ini selalu menekankan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua FKUP Jakarta Selatan, bahwa kita ini harus rukun, kita ini harus cinta rukun. Kerukunan menjadi bagian hidup kita. Bahkan di masyarakat kita ada rukun tangga, ada rukun warga. Nah ini mohon semuanya ini bisa menjadi bola yang sampai ke pimpinan sana. Karena apa? Hari ini saya melihat ada 3 faktor yang sangat krusial. Yang pertama secara horizontal, ya, secara horizontal kita merasakan beberapa contoh misalnya tentang GAR ITB. GAR ITB itu ya gerakan anti radikalisme ITB itu yang menuduh seseorang yang punya punya kecintaan terhadap Indonesia yang internasional dia itu. Orang yang mengakui, dunia mengakui dia. Tetapi bisa-bisanya sebuah perguruan tinggi terlalu naif seperti itu. Ini salah satu contoh secara horizontal. Secara vertikal yang baru saja tadi Ustadz sampaikan, bagaimana SKB 3 Menteri. Ya, SKB 3 Menteri. Itu kan membuat kita menjadi juga tidak rukun. Padahal kita ini maunya rukun. Nah ini jangan sampai ini hal-hal yang demikian ini terus menjadi bola liar. Yang akhirnya rakyat ini menjadi kebingungan. Sementara ini pilar yang ketiga yang kita lihat sikonsua kita. Sikonsua kita. Situasi, kondisi, dan suasana kita ini yang sangat tidak kondusif hari ini. Sangat tidak kondusif. Baik dari ideologi kita, politik kita, ekonomi kita, sosial kita, budaya kita, pertahanan dan keamanan kita ini sekarang itu lagi diuji coba terus. Bukan begitu kawan-kawan ya? Yeah. Jadi sikonsua kita di EPA, Lexus, Hankam itu sangat rentan sekali. Nah oleh karena itu maka kepada Bapak HNW, tolong ini menjadi aspirasi orang bawah itu maunya yang tentrem, toto titik tentrem. Dan yang terakhir, ya mengingat kita ini, mohon maaf, para petinggi bangsa ini adanya di Pulau Jawa, tolong sekali lagi ini bukan primordialisme, bukan ya, tapi sadarlah bahwa kita ini ada di Pulau Jawa. Nah tolong pakailah filsafat Jawa, menang tanpa ngasoraki. Nah itu. Jadi mereka yang menjadi pemenang itu jangan kemudian kemudian menjadi arogan gitu. Diktator mayoritas. Nah ini mohon maaf Pak Henry, ketika Orde Baru kita ada doktrin, kita tidak mengenal diktator mayoritas dan tirani minoritas. Sehingga kita yang kata Pak Din, mestinya kita ini orang Indonesia adalah ummatan wasaton, umat yang wasatiyah, yang tidak ekstrim, biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu, maka kerukunan bisa kita jalankan dengan baik, manakala memang ini disadari oleh para pimpinan kita. Janganlah pimpinan kita ini membuat gaduh suasana terus. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Hamzah ya. Pada Kiai Hamzah kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak HNW mudah-mudahan selalu dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bersua di kondisi-kondisi masyarakatan. Alhamdulillah bersua melalui via Zoom pada pagi menjelang siang hari ini. Teman-teman semua di FKUB Jakarta Selatan, Pak Isnawa, juga Pak Robi di FKUB DKI Jakarta. Secara umum, apa yang disampaikan oleh bendahara kita Ustaz Wargin tadi sebenarnya hampir menyentuh sama dengan apa yang ingin kami advice atau ingin kami input melalui pertemuan ini. Akan tetapi ada satu hal yang saya lihat bahwa memang kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Pak HNW di berbagai kesempatan, saya secara pribadi itu sebenarnya selalu sedih. Ya. Sedih artinya beliau berjuang di parlemen luar biasa. Berjuang untuk meluruskan pola pemikiran kebangsaan, berjuang untuk menegakkan nilai-nilai kebersamaan, berjuang untuk hal-hal yang bersifat mempertahankan NKRI ini. Jadi artinya bahwa perjuangan beliau ini sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman di parlemen yang lain juga hati nuraninya terketuk untuk satu visioner dengan beliau yang beliau lakukan. Ya. Pertanyaan mendasar saya tentang SKB 3 Menteri ini. Kebetulan saya ada di komisi rekomendasi, memang akan mengalami hal-hal yang sangat krusial ketika ada hal-hal yang bersifat rekomendasi yang diberikan untuk satu pendirian tempat ibadah agama lain. Tadi ketua kita mengemukakan bahwa PBM ini sudah 20 tahun diterbitkan dan ada wacana untuk dirubah atau diamandemen atau mungkin juga dihilangkan. Nah, itu sangat berbahaya sekali untuk mempertahankan kebersamaan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apa yang dilakukan atau sesuatu yang terjadi di Komisi 8 ketika satu contoh SKB 3 Menteri ini muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, akreditas atau tingkat keadaan secara konstitusi SKB 3 Menteri ini dengan undang-undang sebenarnya prioritasnya ada di mana posisinya. Jadi dengan hal seperti ini nanti kami akan menyampaikan pula kepada masyarakat bahwa SKB 3 Menteri itu demikian, undang-undang demikian, dan sudah dilakukan oleh anggota-anggota kita di parlemen demikian. Ya, jadi dengan seperti ini kita juga sebagai bagian penyambung lidah legislatif kepada masyarakat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak NW, mungkin pertanyaan kami kurang jelas dan mohon untuk diberikan narasi kepada kami. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Hamzah. Selanjutnya kita berikan waktu kepada Kiai Jawahir dari Ketua Komisi Dialog. Kami persilakan kepada Kiai Jawahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak waktunya. Saya ingin meneruskan pertanyaan masyarakat Pak. Kebetulan Bapak di Komisi 8 mengenai pelaksanaan haji pada 2021 ini. Dan BPIH belum ditetapkan Pak. BPIH belum ditetapkan. Kemudian masyarakat juga bertanya mengenai BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, Pak. Yang katanya banyak digunakan untuk infrastruktur, Pak. Mungkin Bapak dapat informasi apa betul ini digunakan untuk infrastruktur, Pak. Ini Pak Anggito belum bisa menjawab ini Pak Ketua BPKH ini. Mungkin Bapak di Komisi 8 sebagai mitra Kementerian Agama bisa lebih menjelaskan kepada masyarakat. Kemudian kepastian haji 2021 ini Pak, apakah ada akan dilaksanakan atau bagaimana Pak? Ini waiting list kita kan cukup tinggi Pak. Di mana-mana waiting list cukup banyak, apalagi sudah tahun kemarin terhenti. Apakah 2021 ini bisa dilaksanakan haji Pak? Kemudian masyarakat juga sering menanyakan mengenai keuangan haji tadi Pak.
dan juga keuangan zakat dan wakaf, Pak. Dan sekarang umroh yang pemerintah membuka rekening. Nah, ini juga dipertanyakan oleh masyarakat, Pak. Apakah digunakan juga untuk yang infrastruktur? Nah, kemudian Bapak di Komisi 8, saya ingin menyampaikan mengenai KUP, Pak. Tadi mengenai PBM ini kan sudah 20 tahun, Pak. Barangkali bisa ditingkatkan, Pak. Dulu pernah ada wacana ini akan dijadikan undang-undang, Pak. Dulu pernah ada wacana dari KUB, Kapus KUB Kementerian Agama untuk meningkatkan status PBM menjadi undang-undang, Pak. Ya, ini sampai di mana usaha ini? Kemudian mengenai SKP, Pak, 3 menteri termasuk Menteri Agama, ini juga masyarakat sangat menyayangkan, Pak. Kalau orang Minang bilang adat bahasa di syari, syari bahasa di kitabullah, Pak. Untuk orang Jawa itu orang Minang. Ini Minang, Pak. Adat bahasa di syari bahasa di kitabullah. Nah itu, Pak. Jadi ini kan SKB. Kenapa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, Pak? Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Mestinya ini gugur, Pak. Apalagi juga Undang-Undang Sisdiknas tahun 2000, tahun nomor 23. Itu kan tujuan peserta didik menjadi anak yang beriman dan bertakwa. Itu jelas Undang-Undang Sisdiknas, Pak. Jadi SKB ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Sisdiknas, Pak. Jadi apakah ini batal demi hukum atau bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sesi pertama ini. Kami persilakan kepada Ustaz Dr. Hidayat Nurwahid untuk memberikan jawaban. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rohadi. Masya Allah, dasar nih pertanyaan. Ini bukan pertanyaan, pernyataan. Pernyataan dari Pak Solihin, Pak Yahya Hamzah, Pak Yahya Jawahir. Terima kasih semuanya dan Masya Allah kangen rindu sekali bisa ketemu langsung dengan Ustaz semuanya, dengan kawan-kawan dari FKUB. Nyambung gitu ya, apa namanya, getarannya itu sangat rasa nyambungnya. Gitu. Itulah insya Allah mudah-mudahan bagian daripada makna keberagaman kita semuanya. Saya mencoba untuk memberikan umpan balik dari yang dinyatakan oleh para tokoh-tokoh kita tadi. Pak Solihin, terima kasih. Demikianlah memang seharusnya. Bahkan kalau mempergunakan salah satu kaidah dalam ilmu politik, itu kan ada ungkapan bahwa mestinya adalah bagaimana kondisi masyarakat itu jugalah yang akan menjadi kondisi para pemimpin. Kalau para rakyatnya menyukai dangdutan, pastilah mereka akan memilih pemimpin yang suka dengan dangdutan. Tidak mungkin rakyatnya suka dangdutan yang dipilih pemimpin yang sukanya rocker atau anti dangdut, kan nggak mungkin. Kalau rakyatnya suka dengan rumah ibadah, masjid, gereja dan lain sebagainya, tidak mungkin memilih pemimpin yang anti masjid, anti gereja, anti vihara dan lain sebagainya. Jadi kalau rakyatnya suka dengan yang harmoni, harusnya para pemimpin lebih daripada itu. Atau harusnya rakyat yang suka dengan harmoni hanya menghadirkan pemimpin dan wakil rakyat yang suka dengan harmoni. Ya, janganlah rakyat yang sukanya dengan harmoni malah yang terpilih malah yang menghadirkan disharmoni. Itu kan nggak nyambung jadinya. Jadi ini juga saya kira menjadi peringatan bagi kita semuanya. Bagaimana kondisi-kondisi yang terjadi sekarang ini penting untuk kita muhasabahkan gitu. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Sudahlah, ini yang sekarang ada dan saya sepakat dengan Pak Kiai Solihin bahwa semangat untuk menghadirkan harmoni, menghadirkan Toto Titi Tentrem Kertoraharjo, menghadirkan Rahmatul Alamin itu sebenarnya betul-betul juga meluber gitu menjadi berkah sampai ke tingkat-tingkat dimanapun termasuk para pengambil keputusan utama di negeri kita. Ya, sesungguhnya sih kami juga di MPR juga selalu mensosialisasikan 4 pilar MPR RI, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, yang pastilah di sana ada prinsip tentang masalah persatuan nasional, persatuan di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan lain sebagainya. Kita semuanya penting untuk selalu mengingatkan, dan karenanya bila ada beragam hal, kebijakan maupun apapun juga yang bertentangan dengan prinsip harmoni ini, memang penting untuk dikritisi. Baik melalui individu, melalui FKUB, atau disampaikan pada kami, misalnya Bapak-Bapak menemukan di lapangan, misalnya apakah
perilaku atau peraturan yang dirasa bertentangan dengan prinsip harmoni itu bisa dikritik secara langsung. Kalau melalui kami juga silahkan. Kalau kami sudah tahu, kami akan kritik lebih dahulu, tapi bisa juga informasi itu datangnya dari Ustaz sekalian, Bapak, para tokoh semuanya yang ada di tingkat masyarakat. Kami welcome, kami terbuka. Setiap hari Selasa, kalaupun tidak bisa dalam forum ini, kami punya forum untuk menerima masukan dari siapapun untuk menyemangati dan menguatkan berbangsa dan bernegara kita itu basisnya haruslah kepada Undang-Undang Dasar, kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, pengadilan harmoni, rahmatan lil alamin, dan lain sebagainya. Jadi saya sepakat sekali dengan yang disampaikan oleh Pak Salihin, dan itu yang terus kita kembangkan dari sisi kami, ya itulah yang kita kembangkan, terus-menerus kita koreksi, kita ingatkan. Tapi ya gitu, kan kadang-kadang babnya hanya voting gitu ya, sehingga kami kalah voting misalnya, atau babnya adalah karena tadi arogansi kekuasaan sehingga mereka tidak mau mendengar. Tapi apapun tugas kita sebelum umat beragama adalah mengingat kita mengajarkan Rasulillah balagh anta ali musaytir, kan begitu dalam bahasa Al-Qur'annya begitu ya. Kita sampaikan saja. Perkara nanti hasilnya bagaimana itu sudah di luar tanggung jawab kita. Tapi tanggung jawab kita untuk mengingatkan, kita lakukan. Tentu kalau ini adalah amar ma'ruf ya disampaikan dengan cara yang ma'ruf. Amar ma'ruf tidak mungkin disampaikan dengan cara yang mungkar, itu namanya amar mungkar nanti. Kalau begitu nahi mungkar ya disampaikanlah tidak dengan cara yang mungkar, karena kalau disampaikan dengan cara yang mungkar malah alih nahi mungkar malah melaksanakan mungkar juga. Jadi saya kira itu prinsip-prinsip yang kita pahami. Selain terima kasih dan saya sepakat dengan apa yang Anda sampaikan. SKB 3 Menteri ini terus terang mengabaikan DPR gitu. Dia tidak dibahas di Komisi 8, tidak dibahas di Komisi 10 Kementerian Pendidikan, tidak juga dibahas di Komisi 2 dengan Kementerian Dalam Negeri. Kan SKB 3 Menteri itu ada 3 menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan. Tapi di tiga komisi itu tidak pernah dilibatkan di dalam pembahasan. Sehingga ya dalam tanda kutip itu melampaui dan atau meninggalkan dan atau ya semoga dan itu ditegur di komisi 10 ditegur, terutama dengan Menteri Pendidikannya ditegur keras gitu ya. Tapi di mana sesungguhnya posisi SKB? Inilah yang saya sampaikan. SKB itu adalah sebuah aturan yang menyalahi peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia itu ada yang disebut sebagai hierarki perundangan. Hierarki perundangan di Indonesia ini ya undang-undangnya ada, itu dimulai tertinggi adalah Pancasila, setelah itu adalah Undang-Undang Dasar, setelah itu adalah TAP MPR, setelah itu adalah undang-undang, setelah itu adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah. Nggak ada yang namanya SKB 3 Menteri. Jadi sesungguhnya memang ini satu hal yang tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Ini memang sesungguhnya layak untuk dikritisi dan layak untuk dikoreksi. Dan MUI kemarin sudah menyampaikan koreksinya gitu ya, dan itu mirip dengan apa yang saya sampaikan juga sebelumnya. Tapi tadi juga diingatkan oleh Ustaz Kiai Haji Jawahir, ada hal yang sesungguhnya SKB itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, terutama di pasal 31 ayat 3, yaitu bahwa pendidikan nasional itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sesungguhnya kan tentang perhatian terhadap masalah berpakaian, itu kan bukan berpakaiannya itu sendiri, apalagi untuk memaksakan. Tapi ada dalam rangka untuk mendekatkan pada tujuan pendidikan nasional, yaitu meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Dalam konteks agama, saya yakin bahwa pakaian itu menjadi bagian daripada yang membentengi supaya akhlak terjaga, supaya keimanan pada nilai-nilai semakin kokoh dan baik. Kan begitu. Jadi maksud daripada berpakaian itu, aturan berpakaian itu adalah justru untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Dan itulah tujuan pendidikan nasional. Jadi aneh ketika kemudian dilarang, kan begitu. Nah, bahwa kemudian ada setiap agama punya aturan masing-masing, ya monggo saja, itu nggak ada masalah. Karena di dalam Undang-Undang Dasar tidak disebutkan juga agama Islam atau agama yang lain. Tapi nilai tentang iman, takwa, akhlak yang mulia itu sudah menjadi nilai universal. Dalam konteks bahasa Indonesia sudah masuk menjadi bahasa Indonesia. Dalam bahasa Undang-Undang Dasar begitulah Undang-Undang Dasarnya. Sehingga mestinya memang itu tidak menjadi bagian dari tadi yang dilarang maupun yang kemudian menjadi sesuatu yang menjadi bermasalah. Jadi saya sepakat bahwa SKB 3 Menteri ini memang harusnya dikoreksi ya, dan banyak SKB banyak menteri gitu yang kemudian tidak sesuai dengan prinsip aturan perundang-undangan, dan itu yang
kita sangat menyesalkan, dan kawan-kawan kita di Komisi 2 dan Komisi 3 penting untuk betul-betul mempelototi bab ini supaya tidak menjadi tren. Nanti para menteri dengan daripada bikin undang-undang kan susah itu. Bikin aja peraturan untuk membuat satu aturan yang sekalipun itu bertentangan dengan undang-undang dan apalagi undang-undang dasar. Demikian Ustaz Hamzah tentang SKB 3 Menteri, dan hanya ya semestinya sih kalau itu kemudian bertentangan dengan undang-undang dan undang-undang dasar apalagi ya bisa diabaikan. Makanya saya juga mengkritisi kalau Bapak dan rekan-rekan sekalian cukup aktif di media sosial, di Twitter maupun juga mencermati berita-berita. Tulisan saya tentang hal ini banyak sekali tentang mengkritisi tentang SKB 3 Menteri ini. Karena SKB 3 Menteri ini ya tadi selain tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, juga tadi tidak proporsional. Lah ini yang jadi masalah pendidikan sekarang adalah tentang masalah kualitas pendidikan akibat daripada COVID-19. Yang muncul adalah aturan tentang pakaian, kan nggak nyambung. Jadi begitulah, itu juga bagian yang kita kritisi. Jazakumullah khair tentang Haji 2021. Bagaimana ini? Ya, kita semuanya sangat sedih ya bila kemudian tahun 2021 juga haji tidak bisa dilaksanakan. Tapi ya bagaimana lagi, karena memang kondisinya COVID-19 ini masih kerasan gitu, masih kerasan di Indonesia, belum mau pulang kampung dan nggak balik-balik lagi ke Indonesia. Jadi masih kerasan, dan kemudian kita juga punya masalah baru ketika sempat kan waktu umroh diizinkan dan kemudian dibuka, dan kemudian dari Indonesia diizinkan, ternyata dari jemaah Indonesia yang umroh malah ada 3 atau 5 orang yang ternyata kena COVID-19. Akhirnya kan ditutup lagi dan dari Indonesia. Jadi di kita sendiri juga ada masalah di internal Indonesia. Bangsa Indonesia ini ada ketidakdisiplinan yang kemudian tadi tes PCR-nya juga bermasalah. Bahkan kita tahu kan ada yang udah memalsukan. Dan ini kemudian membuat negara lain nggak percaya dengan Indonesia, ditutuplah itu. Nah kalau ini yang melakukan mungkin tidak ada jemaah haji yang melakukan itu. Tapi kalau kemudian ada warga Indonesia melakukan ini seperti kemarin terkait dengan umroh itu, yang terkena semuanya. Ini memang menjadi masalah. Jadi pertama tentu dari sisi kita sendiri memang penting untuk memastikan bahwa Indonesia memang sudah layak untuk dipercaya oleh negara yang lain untuk kita betul-betul sudah tidak terkena COVID-19. Sehingga dengan cara itu negara lain percaya dengan Indonesia, warga Indonesia bisa bepergian ke mana-mana, termasuk ke haji. Nomor 2, kita dalam rapat terakhir dengan Menteri Agama tentang Haji 2021, itu tetap kita skenariokan untuk tetap terselenggara. Jadi ada 3 skenario yang dibahas di Komisi 8 dengan Menteri Agama. Pertama skenario kalau kita diizinkan total. Kalau yang kemarin ini semuanya belum keputusan Bapak, dan saya kira kita keep aja dulu. Jadi ini masih proses. Skenario pertama adalah kalau diizinkan bisa berangkat total, maka yang akan berangkat adalah yang terdaftar tahun yang lalu. Jadi tahun yang lalu yang akan berangkatkan tahun 2021, nanti tahun yang terdaftar tahun 2021 akan diberangkat tahun 2022, begitu seterusnya sampai mundur. Sekalipun dalam konteks ini saya mengusulkan kalau bisa diberangkatkan total, ya kenapa tidak mempergunakan fakta tentang dulu pernah Indonesia itu dan negara-negara yang lain dikurangi kuota hajinya karena adanya perbaikan dan perluasan tempat tawaf dan tempat yang lain. Sekarang kan perluasan tempat tawaf sudah selesai, sehingga mestinya dulu kan dipotong sampai 30% ya. Mestinya 30% itu dikembalikan lagi, dan kalau dikembalikan lagi maka jumlah jemaah haji bisa meningkat. Itu bagian dari yang saya usulkan juga, tapi memang belum menjadi keputusan. Yang kedua adalah kalau yang diizinkan itu hanya umur tertentu, kan umroh juga dibatasi Bapak. Umroh itu dibatasi umurnya 50 tahun sampai 20 tahun, 20 sampai 50 tahun, sekitar itulah gitu ya. Artinya tidak semua jemaah dengan yang sudah daftar akan bisa berangkat karena COVID-19. Padahal ini jadi masalah. Sebagian besar pendaftar haji kita kan umurnya di atas 60. Gimana nih? Ini memang jadi masalah tersendiri. Kita sudah mengusulkan agar dalam komunikasi dengan pihak Saudi untuk disampaikan bahwa pihak Saudi agar memberikan dispensasi kepada calon jemaah haji Indonesia, jangan hanya yang umurnya 50 ke bawah, tapi yang umurnya 60 ke atas pun kalau memang sehat ya agar diizinkan.
Itu bagian dari skenario. Termasuk skenario yang ketiga adalah bila kemudian ternyata tidak diperbolehkan haji atau tidak diizinkan untuk haji karena kondisi COVID-19 itu. Skenario-nya juga bagaimana. Itu ketiga-tiganya menjadi bagian yang dibahas di Komisi 8. Kita juga belum bisa memastikan karena ya dengan sesungguhnya kunci penyelesaian bukan di tangan kita, tapi juga di tangan Saudi Arabia. Tapi juga di tingkat kita ada juga perannya tadi, yaitu tadi kredibilitas kita sebagai bangsa dan sebagai negara, sebagai umat untuk bisa dipercaya oleh masyarakat internasional, termasuk oleh studi. Ternyata di kasus umroh tadi ternyata dinyatakan sudah sudah bebas COVID-19, tapi ternyata kena juga gitu. Nah itu menjadi rumit. Jadi mari kita juga sekali lagi membuktikan bahwa kita sehat walafiat, kita tidak terkena COVID-19, bangsa ini juga demikian. Jangan ada yang kemudian main-main, ya, sehingga jangan sampai karena nilai setitik rusak para jemaah haji gitu ya. Itu ya harus juga kita ingatkan semuanya. Tentang BPIH, saya kira demikian ya. Tentang BPKH, tentang anggaran, apakah ada anggaran yang dipakai untuk kepentingan infrastruktur? Yang informasi yang saya dapatkan dari pihak BPKH, termasuk dari Pak Anggito Abimanyu, beliau menegaskan bahwa tidak satu rupiah pun anggaran BPKH maupun juga dana haji yang dipergunakan untuk kepentingan infrastruktur. Itu penegasan dari beliau, dan nanti bisa kita, kalau ada rapat berikutnya, saya akan bisa minta penjelasan lebih detail lagi. Tapi prinsipnya, beliau menegaskan bahwa tidak ada satu rupiah pun dana haji untuk infrastruktur. Dan mana dana haji itu diinvestasikan untuk hal-hal yang diyakini menghadirkan manfaat dan maslahat dan tidak merugi, seperti investasi di surat berharga. Di rasio investasi kita tahun 2018, 50% ada di bank dan 50% lagi di surat berharga, dan itu diyakini sebagai investasi dan atau kegiatan ekonomi yang dipastikan secara kita rojehnya gitu, itu tidak akan merugikan karena memang ini adalah dana jamaah haji yang harus dipastikan tidak ada yang rugi. Jadi karenanya sekali lagi tidak benar informasi bahwa dana ini dipergunakan untuk infrastruktur. Pak Anggito menyatakan bahwa tidak satu rupiah pun dana haji dipergunakan untuk infrastruktur. Demikian. Tentang tadi waiting list saya sudah sampaikan ya. Jadi jangankan waiting list sekarang, yang sudah terdaftar definitif berangkat tahun 2021 itu kalaupun misalnya diizinkan berangkat total, akan berangkatnya di tahun 2022. Begitu seterusnya. Jadi waiting list-nya semakin banyak memang karena kondisi yang kita ya tidak bisa mengatasinya. Tapi mungkin dari sisi kita jemaah ya, kan dulu Rasulullah juga pernah mengajarkan ketika ada seorang calon jemaah dan kemudian akan berangkat haji, juga diingatkan agar sangat mungkin terjadi kondisi di mana kemudian kita tercegah tidak bisa berangkat atau tidak bisa melanjutkan haji. Karena kan diajarkan oleh Rasulullah untuk Allahumma inna mahalli haitsu habastani, ya Allah saya akan berhalul menyelesaikan tidak melanjutkan haji. Haitsu habastani, pada kondisi di mana engkau menahanku dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, mungkin karena banjir, mungkin karena perang, mungkin karena ada wabah. Nah, sekarang ada wabah. Jadi ya mudah-mudahan jemaah haji kita niat haji itu sudah mendapatkan pahala yang Allah pastikan, karena memang amal bin niat itu juga sangat dipentingkan dan kita semuanya paham tentang hal itu, dan kita berharap tentu upaya untuk bisa merealisasi haji itu tetap kita lakukan. Tapi tadi saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa ada dua kondisi kita bukan hanya jemaah haji sendiri, tapi juga jemaah haji yang lainnya dan umat Islam secara keseluruhan. Karena tadi jangan sampai kejadian kasus umroh tadi akan terulang kembali gitu ya. Karena 3-4 orang kemudian umroh ditutup lagi. Sekarang sudah dibuka lagi. Mudah-mudahan sih akan demikian seterusnya. Dan nomor 2, mudah-mudahan juga COVID-19 ini selesai sehingga Saudi Arabia pun juga dari Saudi Arabia tidak terjadi penyebaran COVID-19, sehingga kalaupun kita berangkat haji kita bisa berangkat dengan cara yang paling aman, paling baik, sehingga betul-betul haji itu adalah haji yang mabrur, bukan sekedar haji yang mabur naik kapal terbang, apalagi sekedar haji yang mablul yang hanya berkeringat saja, tapi yang hajinya adalah yang mabrur. Saya kira demikian
SKB 3 saya sepakat dengan Ustaz Jawahir bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, bertentangan dengan undang-undang, dan harusnya memang itu dikoreksi, dan MUI sudah menyampaikan tausiahnya untuk agar SKB ini dikoreksi, direvisi. Saya juga menyampaikan itu agar dikoreksi atau direvisi. Karena juga ada baiknya daripada SKB ini, yaitu agar tidak ada pelarangan juga terhadap siswi yang ingin mempergunakan pakaian sesuai dengan ajaran agamanya, bila itu adalah pilihan dia sendiri. Jadi mewajibkan tidak boleh, tapi juga melarang juga tidak boleh. Tapi saya lebih cenderung untuk kemudian diperbaiki saja, dan terutama sekali tadi jangan terlalu sering pakai SKB yang kemudian bertentangan dengan undang-undang. Balikanlah kepada prinsip negara hukum, pakai undang-undang. Jadi kalau Pak Menteri ingin buat aturan, bawa ke DPR, kita bincangkan bareng-bareng. Dan kalau DPR berarti kan kami seperti sekarang ini mendengarkan masukan dari banyak pihak. Kalau para menteri itu ya terus bikin aja, nggak pakai babi ibu, tiba-tiba konferensi pers bersama, dan kemudian menjadi masalah. Saya kira demikian Bapak dan status yang hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih jawaban dari Ustaz. Sebetulnya kita mau ada sesi kedua nih ya, tapi mohon maaf kelihatannya waktunya terbatas. Dari Pak Nyoman, mohon maaf Pak Nyoman, jadi kita mungkin nggak bisa lanjut nanti di saat dan waktu. Sebetulnya tadi kita minta juga dari Ustaz Nina ya untuk menyampaikan apa, nanti mungkin bisa ditulis lah dari beberapa perwakilan. Waktunya sudah sangat terbatas karena habis ini kita akan ada pleno lagi, Ustaz. Kita akan ada pleno untuk pemberian rekomendasi untuk Masjid Al-Istiqomah di kota Casablanca. Jadi kita nanti akan ada sesi lagi, dan sebelum ditutup kita akan ada seremonial sebentar, Ustaz, untuk penyerahan bantuan dari kepada Pak Rahman untuk menyerahkan kepada Pak Abu Heri. Mungkin langsung di sini ya. Alhamdulillah kita mendapatkan bantuan dari Bapak Hidayatul Wahid berupa TV 55 inch, kemudian sound system wireless yang luar biasa ini yang sangat canggih, dan modem WiFi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Hidayatul Wahid telah memberikan bantuan ini, agar insya Allah ini akan bermanfaat sekali buat kerja kami dalam rangka sosialisasi program. Terima kasih Ustaz, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya kita tutup acara ini dengan doa dari Kiai Hamzah, Kiai muda kita di luar biasa. Kepada Kiai Hamzah, kami persilakan untuk membacakan doanya. Baik, sahabat-sahabat semua, Pak Hidayatul Wahid, Pak Wali Kota Kodia Jakarta Selatan, Pak Robi dari FKUP, ada Depot juga. Pada siang hari ini, mari sama-sama kita tutup majelis ini, majelis kebersamaan, majelis rasa cinta, dan lain sebagainya, dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita munajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini kita laksanakan dengan menggunakan doa agama Islam, dan bagi yang beragama lain, kami persilakan untuk berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hamdan syakirin, hamdan kamirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li'azimika sultanik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang menjelang pagi menjelang siang hari ini Allah, kami berkumpul dengan tokoh-tokoh kami ya Allah. Kami berkumpul dengan sahabat-sahabat kami ya Allah, di organisasi Forum Kerukunan Umat Beragama di lingkungan Jakarta Selatan, yang mendengarkan dari nasihat tokoh-tokoh kami ya Allah, yang tujuannya adalah untuk senantiasa menjadi warga negara dan warga bangsa yang sebaik-baiknya Allah, membicarakan kemaslahatan umat bersama ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Jadikanlah apa yang kami lakukan ini bagian dari pengabdian kami di dalam kehidupan kami, ya Allah. Mudahkanlah berbagai macam urusan kami, mudahkanlah dari berbagai macam hajat kami, lancarkanlah dari segala macam kegiatan-kegiatan kami atas ridha-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Hidayat Wahid yang telah memberikan fasilitasinya terhadap kegiatan hari ini, serap aspirasi yang luar biasa, dan juga kepada seluruh anggota FKUB Jakarta Selatan atas partisipasinya. Semoga menjadi amal soleh kita semuanya dan juga kerukunan di Jakarta Selatan. Dan tadi salam dari Pak PLT Wali Kota, mohon izin tadi beliau harus memimpin rapat, dan kita akhiri acara ini semuanya dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Muwafakin jami'an. Saya pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami juga lanjut rapat ya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih.